Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa kembali ya melanjutkan kegiatan kajian Islam online kita, tentunya ya dalam rangka kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya juga dengan tema dasar dan hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga kepada umatnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di yaumil qiyamah kita dapat mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita mulai kajian kita ya, kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa fil hadi rasulillah wa quli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, alhamdulillah kita sudah sama-sama ya membaca sholawat. Dengan sholawat ini insya Allah menandakan bahwa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saja kita bersalawat kepada Rasulullah maka dibalas dengan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau 10 rahmat oleh Allah, atau bahkan diampunkan 10 dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ini memancing, mengundang datangnya malaikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita yang hadir di pengajian ini walaupun secara online insya Allah dicatat sebagai orang-orang yang didoakan oleh malaikat agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Baik ya, sebelum kita lanjutkan, kita bacakan suratul Fatihah. Kita doakan ada Bapak Ilham ya, kemudian juga ada Ibu Nelly, ada Bapak Haji Syukur ya, dan yang lain. Kita doakan semoga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Baik, apa kabar adik-adik, bapak-bapak, remaja, ibu-ibu sekalian pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Baik, bahasan kita pada malam ini ya adalah yang berkaitan dengan dasar daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau ada waktu nanti kita akan bahas hikmahnya. Apa hikmah daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa dasar daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya misalkan dalam Fatwa Al-Azhar dinyatakan oleh Syekh Atiyah Sakor bahwa menurut Imam As-Suyuti, di sini gambarkan ya, menurut Imam As-Suyuti, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, jadi dasar yang kemudian dipakai di sini adalah pertama dari pernyataan Syekh Atiyah Sakor, ya, bahwa menurut Imam As-Suyuti, yang kedua Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan yang ketiga Ibnu Hajar Al-Haisami, ya, bahwa memperingati Maulid Nabi itu adalah baik katanya. Ya, jadi kata para tabi'in atau ulama, yaitu Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haisami menggambarkan bahwa memperingati Maulid Nabi itu baik katanya. Ya. Bahkan meskipun demikian mereka mengingkari perkara-perkara bid'ah yang menyertai peringatan Maulid Nabi. Nah, ini yang berkaitan dengan bid'ah adalah tidak boleh ada. Nah, kemudian pendapat mereka berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat 14 ya, surat Ibrahim ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah." Ya, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah." Ya, dan ingatlah mereka kepada hari-hari Allah. Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Imam An-Nasai, Abdullah bin Ahmad dan Az-Zawaid Al-Musnad, Al-Baihaqi dalam Su'aib Al-Imam dari Ubay bin Ka'ab, ya, meriwayatkan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka menafsirkan kalimat ayyamillah sebagai nikmat-nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalimat ayyamillah ini sebagai nikmat-nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian makna ayat ini, dan ingatkanlah mereka kepada nikmat-nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan nikmat yang besar. Ini merupakan karunia terbesar yang mesti diingat dan disyukuri, terutama bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi menurut pendapat ulama bahwa ya kalimat ayyamillah bi ayyamillah, bahwa ya peringatan atau kelahiran baginda Rasulullah SAW ini merupakan nikmat Allah yang besar, karunia besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW, kita mengingat kembali dan juga mensyukuri atas kelahiran baginda Rasulullah SAW. Ya, maka diantaranya Imam As-Suyuti menggambarkan ketika kita mengadakan peringatan Maulid Nabi, diupayakan pertama ada pembacaan sirah Nabi, ada pembacaan sejarah baginda Rasulullah SAW, atau biasa misalkan kita sebut dengan Al-Barjanji. Yang kedua misalkan ada yang berkaitan dengan pembacaan Al-Quran. Ya, ada yang berkaitan dengan pembacaan Al-Quran atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang ketiga ada tausiah agama. Bagaimana kemudian mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat ada silaturahim, ya, bertemunya kaum muslimin, ya, di antara begitu banyak orang berkumpul berjamaah bersama-sama dalam rangka silaturahim untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya yang kelima kalau secara offline, ya, itu ada makanan, ya. Biasanya kalau ada peringatan Maulid Nabi ini ada makanan, ya, Masya Allah, ada yang bisa jadi kalau memang ada kecukupan dana, ya, itu pakai kambing guling, ya, atau nasi kebuli, ya. Di Jakarta di masjid-masjid biasanya ketika selesai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW biasanya makan nasi kebuli itu, ya, kambing guling, Masya Allah, berkahnya luar biasa. Di situ ada makanan sodakoh. Nah, ini yang kemudian yang harus kita perhatikan, dasar daripada para tabiin, para ulama, kenapa diperbolehkan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW memperingati hari kelahirannya. Ya, baginda Rasulullah SAW saja memperingati hari kelahirannya dengan melaksanakan ibadah puasa. Ya, Rasul melaksanakan ibadah puasa pada hari kelahirannya, yaitu pada hari Senin. Ya, baginda Rasulullah SAW melaksanakan ibadah puasa. Ini terlihat, ya, dari jawaban baginda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya mengapa beliau melaksanakan puasa pada hari Senin. Ya, baginda Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Senin, maka baginda Rasulullah SAW menjawab, pada hari itu aku dilahirkan dan hari itu aku dibangkitkan. Atau hari itu diturunkannya Al-Quran kepadaku, kata baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi ketika, ya, Rasul ditanya, kenapa hari Senin kau puasa ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, pada hari Senin aku dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku melaksanakan ibadah puasa. Dan pada hari Senin aku dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau hari itu diturunkan Al-Quran kepadaku, kata baginda Rasulullah menurut hadis riwayat Muslim. Nah, ini dasar yang harus kita perhatikan kenapa kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya adalah kisah yang sangat fenomenal, ya, dari seorang kafir Quraisy yang juga merupakan pamannya baginda Rasulullah SAW, yaitu kisah pembebasan Suwaibah. Ya, kisah pembebasan Suwaibah sebagai seorang budak dibebaskan oleh majikannya. Ya, para ulama menyebutkan dalam kitab hadis dan sirah tentang pembebasan Suwaibah. Ya, Suwaibah adalah hamba sahaya milik Abu Lahab. Ya, jadi Abu Lahab dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa dalam Al-Qur'an, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, wa tab. Ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata Abu Lahab ini ketika turun surat Al-Lahab, ya, Abu Lahab ini masih hidup nih. Ya, luar biasa. Abu Lahab ini masih hidup. Jadi kalau seandainya Al-Qur'an salah, ya pasti Abu Lahab itu masuk Islam. Pasti Al-Qur'an salah. Kenapa? Karena Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa Abu Lahab dan istrinya mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika diturunkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Abu Lahab, maka Abu Lahab masih hidup dia. Ya, kalau membuktikan Quran salah, ya berarti Abu Lahab masuk Islam saja, dapat hidayah dia. Maka Al-Quran salah, tapi ternyata Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Abu Lahab, ya, masih hidup dan surat Al-Lahab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata sampai wafatnya Abu Lahab tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Ternyata sampai wafatnya Abu Lahab tidak bisa menerima Islam dan tidak bisa mengakui kerasulan baginda Rasulullah SAW. Dan sampai akhir hayatnya Abu Lahab memusuhi baginda Rasul dan benci kepada baginda Rasulullah SAW. Maka sudah pasti benar bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjamin kebenarannya, terjamin penjagaannya, dan insya Allah sebagai mukjizat bagi Rasul dan juga mukjizat bagi kita umatnya baginda Rasulullah SAW. Ya, jadi luar biasa, ya, kalau kita perhatikan bagaimana hebatnya Al-Quran gitu. Ya, Abu Lahab masih hidup, tapi surat Al-Lahab sudah turun itu. Ya, itu menandakan bahwa sampai mati Abu Lahab tidak mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena sudah divonis oleh Al-Quran, dia tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Perkataan Quran dan perkataan baginda Rasulullah SAW harus kita yakini kebenarannya. Kenapa? Karena itulah janji
yang tidak pernah akan meleset, yakni janji dari Allah dan juga kekasihnya, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang kemudian kita perhatikan. Nah, Suwaibah ini adalah hamba sahaya ya milik Abu Lahab. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, bayangkan ini ya, coba disimak adik-adik kisahnya, remaja, ibu dan emak-emak sekalian. Ya, ketika Rasulullah lahir, maka Suwaibah ya kembali ke rumah tuannya. Ya, jadi ketika baginda Rasul lahir ya, maka Suwaibah kembali ke rumah tuannya menyampaikan berita kelahiran Nabi. Ya, Suwaibah datang kepada Abu Lahab, ya majikanku, ya ada yang lahir nih, ya keponakanmu lah gitu bahasanya. Siapa dia? Muhammad. Ya, karena senang menyambut kelahiran Nabi, jadi Abu Lahab nggak tahu nih bahwa Muhammad kecil, ya Nabi Muhammad SAW waktu kecil ini, Sayyidina Muhammad waktu kecil ini, dia nanti akan menjadi Nabi, nggak tahu Abu Lahab. Ya, karena saking nggak tahunya dia, ketika keponakannya lahir, maka Abu Lahab sangat senang luar biasa. Ya, senang luar biasa. Di sini digambarkan bahwa Abu Lahab sampai membebaskan Suwaibah karena senangnya ya kepada lahirnya keponakannya, yakni baginda Rasulullah SAW. Yang padahal Abu Lahab nggak akan tahu dia kalau nanti ya keponakannya ini Muhammad, dia akan menjadi nabi di akhir zaman. Ya, tapi Abu Lahab senang karena keponakannya lahir yang bernama Muhammad. Saking senangnya Abu Lahab, maka dibebaskan Suwaibah oleh Abu Lahab. Nah, maka Abu Lahab membebaskan Suwaibah dari status hamba sahayanya. Al-Abbas ya bin Abdul Muthalib bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Ya, ketika Abu Lahab sudah wafat dia, ya maka bermimpi dia Al-Abbas ini ya bermimpi dengan siapa namanya Abu Lahab. Ya, ia menanyakan keadaan Abu Lahab, bagaimana keadaanmu Abu Lahab di mimpi itu? Ya, Abu Lahab menjawab, saya tidak mendapati kebaikan setelah kamu, katanya. Saya tidak mendapati kebaikan setelah kamu, hanya saja saya diberi minum di sini. Ya, jadi ketika disiksa nih, Abu Lahab ini masih tetap diberikan minum, katanya, ya karena saya membebaskan Suwaibah dan azab saya diringankan setiap hari Senin, katanya. Ya, karena saya membebaskan Suwaibah ya dan azab saya diringankan setiap hari Senin. Masya Allah, jadi ternyata luar biasa ini. Ya, seorang kafir Quraisy yang sangat benci kepada baginda Rasulullah SAW, bahkan memusuhi baginda Rasulullah SAW sampai wafatnya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ketika dia wafat, ya, ketika dia wafat ini diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin, selama-lamanya. Ya, setiap hari Senin diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada waktu itu ketika dia hari Senin, dia bergembira akan lahirnya seorang nabi akhir zaman. Walaupun dia nggak tahu Muhammad yang waktu masih kecil itu akan menjadi nabi akhir zaman, dia nggak tahu. Tapi dia bergembira akan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Ya, maka Masya Allah, dia setiap hari Senin siksaannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah ini disebutkan para ulama hadis ya dan sirah, disebutkan oleh Imam Abdur Razak ya Al-San'ani dalam kitabnya Al-Musannaf, Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari ya kitab An-Nikah bab wa ummahatukum allati arda'nakum. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga dalam kitabnya Fathul Bar, Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah ya. Karena ketika Suwaibah menyampaikan berita gembira, kelahiran Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah, putra saudara laki-lakinya, maka Abu Lahab membebaskan Suwaibah dari hamba sahaya. Ya, maka Abu Lahab diberi balasan atas perbuatannya itu. Ini ditulis dalam kitabnya Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah, juz 2 halaman ke-273. Jadi luar biasa ini. Ya, ini ada orang kafir Quraisy yang dia bergembira akan kelahiran Nabi, padahal dia tidak memeluk Islam, tapi dia mendapatkan balasan atas kesenangannya akan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Ya, nah bagaimana dengan kita? Kalau kita perhatikan, ya, bagaimana dengan kita yang kita bersolawat kepada baginda Rasulullah, kita melaksanakan ibadah, kita taat kepada sunnahnya baginda Rasul, kita memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW, kita melaksanakan peringatan hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita? Tentu insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik daripada Abu Lahab ini. Nah, ini yang kemudian kita tekankan, ya kenapa kita melakukan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka jika ada yang mengatakan bid'ah, ya secara ilmiah tidak tepat dia. Ya, ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad merupakan bid'ah dolalah, tidak tepat dia. Kenapa?
Masya Allah, dalilnya banyak, dasarnya banyak. Ya, untuk kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kesenangan kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengadakan pembacaan sirah nabawiyah, dengan mengadakan pembacaan Al-Quran, dengan mengadakan tausiah keagamaan, dengan kemudian juga menghadirkan makanan sebagai bentuk daripada sodakoh kita, dan juga ada silaturahim yang luar biasa antara umat Islam, maka insya Allah disitulah kita berkumpul karena ukhuwah, innamal mu'minuna ikhwah. Maka insya Allah di yaumil qiyamah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi tetap kita menghormati yang tidak melakukan. Tapi sayang sekali bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang cinta kepada baginda Rasul, ketika tidak melakukan peringatan ini, Masya Allah sayangnya luar biasa. Kenapa? Karena ini menandakan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan bisa dengan salat. Iya, setiap hari pun kita bersalawat kepada baginda Rasul. Tetapi ini khususon daripada peringatan hari lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian kita bisa memperbanyak amal-amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang cinta kepada sunnahku, maka dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, insya Allah di yaumil qiyamah dia mendapatkan syafaatku nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah dia akan masuk surga bersama dengan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini luar biasa. Kemudian komentar imam para ahli qiraat, ya, Al-Hafiz Samsuddin bin Al-Jazari, seperti yang dinukil oleh Al-Hafiz As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawa. Ya, jika Abu Lahab yang kafir saja disebutkan ya celananya dalam Al-Qur'an, ya disebutkan diralat ya, disebutkan celaannya, ya bagaimana kemudian begitu dahsyatnya Abu Lahab ini dicela oleh Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an, ya tetapi ketika dia bahagia, dia senang akan kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi? Masya Allah, dia mendapatkan balasan. Walaupun sudah masuk ke nerakanya Allah, dia mendapatkan balasan dengan diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin. Nah, karena apa? Karena rasa senangnya pada malam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu kelahiran, ya waktu atau tempat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka bagaimanakah seorang muslim yang bertauhid dia dan beriman kepada Allah dari umatnya baginda Rasul yang senang akan kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengerahkan segala kemampuannya dalam mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh pastilah balasannya ya lebih baik lagi. Insya Allah dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini penekanan yang harus kita perhatikan ya. Jadi Abu Lahab saja yang kafir, dia gembira akan kelahiran Rasul, ya maka di neraka diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagaimana harusnya dengan kita yang kita beriman kepada Allah, kita bersolawat kepada Rasul, kita umatnya baginda Rasul, kita beriman kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah tentulah pasti balasan dari Allah dan Rasulullah akan lebih hebat lagi di yaumil qiyamah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, silakan yang mau bertanya. Pertanyaannya banyak sekali ya. Banyak sekali itu. Ada puluhan kalau tidak salah pertanyaannya itu yang berkaitan dengan Maulid Nabi ya. Satu diantaranya dasarnya apa yang disebutkan tadi. Ya, dasar kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di sini dijelaskan dalam kitabnya Imam As-Suyuti Al-Hawi lil Fatawa di juz ke-8 halaman 255 yang disebutkan tadi. Al-Hafiz Abdurrahman bin Ad-Daiba As-Saibani, pengarang Jami' Al-Usul, merewatkan kisahnya dalam kitab Sirah karya beliau, ya bahwa dia menggambarkan bahwa keringanan azab bagi Abu Lahab karena ya memuliakan Rasulullah, karena kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ringannya siksa Abu Lahab itu ya diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kemuliaan baginda Rasul katanya. Ya, kata ulama ini, tetapi bukan karena Abu Lahab membebaskan Suwaibah, tidak, tapi karena kemuliaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kesenangan dia.
Ya, sebagaimana azab Abu Thalib diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Abu Lahab membebaskan Suwaibah, tidak, tapi karena berdasarkan firman Allah, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ya, ini di surat Hud ayat ke 16 267 ya. Surat ke-11 ayat ke-16. Ya, ini dalam kitabnya Al-Hafiz Abdurrahman ya di juz 1 halaman 134. Jadi bukan berarti Abu Lahab dia mendapatkan keringanan karena sodakohnya dia membebaskan Suwaibah, tidak, tapi karena kemuliaan baginda Rasul. Sebabnya itu karena dia senang kepada baginda Rasul, maka dia bebaskan Suwaibah. Jadi karena bukan membebaskan Suwaibah, tidak, tapi karena kesenangan dia kepada baginda Rasul, kemuliaan baginda Rasulullah SAW, maka kemudian Abu Lahab ini diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga komentar Syekh Samsudin ya tentang kisah diringankan azab Abu Lahab karena membebaskan Suwaibah saat ia gembira mendengar berita kelahiran baginda Rasul. Ya, apa katanya? Jika orang kafir ini Abu Lahab yang telah dikecam dalam Al-Quran, celaka kedua tangannya dalam neraka kekal abadi, katanya. Ya, diriwayatkan bahwa setiap hari Senin selamanya azabnya diringankan karena merasa senang dengan Muhammad. Maka bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya gembira dengan kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam kitabnya ya Imam As-Suyuti Al-Hawi lil Fatawa juz 1 halaman 283. Ya, maka bagi kita yang kemudian memperingati kelahiran baginda Rasul disebut dengan memperingati Maulid Nabi atau hikmah Maulid Nabi, sebenarnya sama saja. Yaitu ada rasa gembira kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena bentuk karunia dari Allah, bentuk nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan Nabi yang bernama Nabi Muhammad SAW. Dan ketika hari lahirnya kita gembira sekali mengadakan peringatannya, kita mengkajinya, melakukan pengetahuan kembali, pengulangan kembali sejarah baginda Rasulullah SAW atau bahkan hikmah Maulid Nabi ini, maka insya Allah kita nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Nah, ini kehebatan yang kemudian kita harus perhatikan yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang mereka tuliskan. Masya Allah. Nah, ini ya hal-hal yang kemudian bisa membuat kita semakin bertambah semangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya pendapat ulama tentang peringatan Maulid Nabi. Ya, tadi kan para tabi'in ya, banyak ya tentang peringatan Maulid Nabi. Nah, pendapat ulama tentang peringatan Maulid Nabi, yang pertama pendapat Ibnu Taimiyah. Ya, mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya sebagai perayaan terkadang dilakukan. Ya, kita perhatikan di sini, terkadang dilakukan sebagian orang, maka ia mendapat balasan pahala karena besar, karena kebaikan niatnya dan karena pengagungannya kepada baginda Rasulullah SAW. Misalkan Ibnu Taimiyah disebutkan di sini dalam kitabnya Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim, ya, di halaman 297 cetakan kedua. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan baik, insya Allah dia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena pengagungannya kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kedua, menurut pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang hafalan hadisnya sampai 300.000 hadis. Ya, kurang lebih 300.000 hadis dihafalkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, dia mengatakan bahwa hukum asal melaksanakan Maulid Nabi bid'ah tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak terdapat riwayat dari seorang pun dari kalangan salafus sholih dari 3 abad pertama. Akan tetapi Maulid itu juga mengandung banyak kebaikan dan sebaliknya. Ya, siapa yang dalam melaksanakannya mencari kebaikan-kebaikan, kata Al-Hafiz, ya, yang ketika dia melaksanakan peringatan Maulid Nabi mencari kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala dan dia menghindari hal-hal ya yang tidak baik, ya, maka Maulid itu katanya bid'ah hasanah. Ya, maka Maulid itu bid'ah hasanah. Kalau dalam Imam Syafi'i menyebutnya bid'ah mahmudah. Ya, kalau Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Nawawi menyebutnya bid'ah hasanah. Tapi kalau Imam Syafi'i menyebutnya bid'ah mahmudah. Dan siapa yang tidak menghindari hal-hal yang tidak baik,
berarti bukan bid'ah hasanah katanya. Nah, ini yang disampaikan oleh Al-Hafiz. Jadi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menggambarkan bahwa ya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW masuk dalam kategori bid'ah hasanah. Ya, bid'ah hasanah. Kenapa? Karena inilah yang kemudian diajarkan juga oleh para ulama. Ya, tidak bertentangan dengan sunnah baginda Rasul, tidak bertentangan dengan Al-Quran, bahkan kecenderungannya meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Maka Imam Suyuti menggambarkan tadi, kalau kita mengadakan peringatan Maulid Nabi offline misalkan gitu ya, usahakan yang pertama tadi apa? Ada pembacaan sirah, ya, ada pembacaan sejarah Nabi atau pembacaan al-barjanji. Ya, al-jannatu panjang lah segala macam. Ya, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga ada tausiah keagamaan. Yang keempat silaturahim. Dan yang keempat ada makanan katanya. Nah, makanan sedekah nih, makanan senang. Ya, dulu kalau para habib-habib, kalau misalkan ada peringatan Maulid Nabi, setelah peringatan Maulid Nabi itu, oh Masya Allah, biasanya pada makan-makan itu. Berkah itu makan bersama bareng-bareng. Masya Allah, satu nampan ada 3 orang, 4 orang. Nah, karena sekarang lagi pandemi aja ya, maka tetap menggunakan protokol kesehatan jika ingin melaksanakan secara offline peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian juga Syekh Atiyas Sakor, mantan Ketua Komisi Fatwa Al-Azhar Mesir, ya, menurutnya boleh memperingati Maulid Nabi pada saat ini ketika para pemuda nyaris melupakan agama dan keagungannya. Jadi dia mengatakan boleh mengadakan peringatan Maulid Nabi pada saat ini, apalagi sekarang ini banyak pemuda ya yang melupakan agamanya, yang nyaris melupakan agamanya katanya. Ya, dan juga keagungan daripada baginda Rasulullah SAW. Ya, melupakan keagungan agamanya. Pada saat ramainya perayaan-perayaan lain yang hampir mengalahkan hari-hari besar agama Islam. Peringatan Maulid tersebut diperingati dengan memperdalam sirah, memperdalam sejarah Nabi, membuat peninggalan-peninggalan yang dapat mengabadikan peringatan Maulid, ya, seperti membangun masjid misalkan. Bagus tuh, Masya Allah. Dianjurkan semacam itu. Membangun lembaga-lembaga pendidikan atau amal baik yang dapat mengingatkan kita atau mengaitkan antara orang yang melihatnya dengan baginda Rasulullah SAW dan juga sejarah hidup baginda Rasulullah SAW. Yang disampaikan dalam Fatwa Al-Azhar Kairo ya, halaman 255 juz ke-8. Nah, jadi ternyata Masya Allah, bagus kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak ada salahnya, asalkan tidak boleh dimasuki perkara-perkara bid'ah dolalah. Ya, misalkan ada kemaksiatan di dalamnya, tidak boleh. Maka haruslah kemudian tadi 5 kata Imam Suyuti. Pertama ada pembacaan sirah nabawiyah, usahakan ada al-barjanji dibacakan, sejarah baginda Rasulullah SAW. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga ada tausiah keagamaan. Yang keempat silaturahim. Yang kelima ada makanan plus minuman boleh. Nah, ini disunahkan ya, bersodakoh. Nah, ini yang berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya itu berselawat ya kepada baginda Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Berikanlah solawatmu dan penghormatanmu kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, ini yang harus kemudian kita pahami ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kita berusaha ya bergembira akan kelahiran baginda Rasulullah SAW, dan insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan yang berkah yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kita bahas sedikit nih tentang bagaimana hikmahnya. Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Hikmah kalau kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, hikmah yang harus kita petik untuk dasarnya adalah bagaimana ketika kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi, di situ kita meneguhkan kembali kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ya, meneguhkan kembali kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, jadi ini yang harus kita tanam dalam diri kita. Pada saat kita memperingati ya Maulid Nabi Muhammad SAW, di situ kita teguhkan kembali, kita hidupkan kembali, kita tingkatkan kembali rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, ini yang kemudian harus kita tekankan. Seperti yang tadi disebutkan, bagaimana kita meningkatkan rasa cinta, bagaimana membuktikan rasa cinta kepada baginda Rasul. Ya, maka yang pertama
Ya, bisa kita mulai dengan memperbanyak sholawat. Seperti yang disampaikan di surat Al-Ahzab tadi ayat 56, wa ma apa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ya, hai orang-orang yang beriman, pada intinya ya engkau bersalawatlah dan berikanlah penghormatanmu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kita insya Allah akan mendapatkan syafaat yaumil kiamah, karena kecintaan kita tidak hanya di lisan tapi diaktualisasikan dengan amal perbuatan, dengan menghidupkan, merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita memperbanyak sholawat dan mengingat kembali sejarah baginda Rasul agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya sampai sini ya. Nah, ini yang kemudian kita pahami ya, bagaimana hikmah yang pertama, yakni menghidupkan kembali, meneguhkan kembali kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian juga kalau kita perhatikan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya, bagaimana kemudian sangat dekat dengan umatnya, sangat dekat dengan sahabatnya, sangat dekat dengan sahabat-sahabatnya. Ya, bahkan kemudian ingat sekali ya kepada sahabat-sahabatnya, bahkan ingat sekali kepada umatnya. Ya, bahkan ketika Umar radhiyallahu anhu datang ke rumahnya baginda Rasul di Masjid Nabawi, di sampingnya itu rumahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekarang merupakan tempat atau makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar masuk ke dalam kamarnya baginda Rasul, ke dalam rumahnya baginda Rasul, Masya Allah, menangis Umar, meneteskan air mata Umar. Kenapa? Karena pemimpin agama, pemimpin daripada umat Islam, bahkan kepala negara Rasulullah SAW. Ya, bahkan juga Rasul ini kaya raya luar biasa. Ya, tapi kehidupannya luar biasa sederhana, tidak bergelimang harta. Ya, kemudian juga tidur di bawah pelepah kurma. Ya, kemudian juga seadanya di kamarnya, sampai meneteskan air mata Umar ini. Apa yang terjadi? Ditanya, ya Rasul, kenapa engkau semacam ini ya Rasulullah? Bukankah engkau kaya raya? Bukankah engkau kepala negara? Engkau bisa melakukan sesuatu lebih dari ini ya Rasulullah. Maka kemudian Rasul mengatakan, tidak ya Umar, biarkan saya seperti ini. Ya, biarkan dunia dimiliki oleh orang kafir, sementara nanti insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Boleh kita mendapatkan harta berlimpah yang banyak, tetapi tetaplah sederhana, tetaplah berjiwa tawadu, tetaplah rendah hati, tetaplah jangan jadikan dunia dalam jangan kau jadikan engkau dalam genggaman duniamu, tapi jadikanlah dunia dalam genggaman tanganmu, agar engkau tidak bisa diatur oleh dunia, agar engkau tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dunia dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian yang dikerjakan atau dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya, ya, sebelum wafatnya yang diingat adalah ummati. Ya, umatnya. Ketika sebelum wafat yang diingat ummati. Ya, umatnya. Yang diingat oleh baginda Rasul umatnya. Ya, yang didoakan oleh baginda Rasul umatnya. Ketika mau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata kepada malaikat Israel, ya malaikat Israel, bolehkah ya rasa sakit dicabut nyawa ini ya terhadap umatku dilimpahkan semuanya kepadaku? Ya, biarkan aku yang merasakan. Maka malaikat Israel tidak mengabulkan, tidak ya Rasulullah. Ya, sesuai dengan amal soleh yang mereka kerjakan semasa di dunia, ya sesakit itulah ya apa yang mereka rasakan nanti pada saat diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka memperbanyak amal solih, mereka berbuat banyak kebaikan, mereka meninggalkan kemaksiatan, mereka banyak amal solihnya kepada engkau dan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bersalawat kepadamu dan sebagainya, maka insya Allah mereka akan dimudahkan ketika diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan, bagaimana perhatiannya Rasulullah SAW kepada umatnya, yakni kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasul hijrah ke Taif, ya di Taif Rasul tidak disambut tapi disambit ya dengan batu-batu sampai berdarah-darah baginda Rasulullah SAW, sampai dua malaikat penjaga bukit Taif mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, aku akan hancurkan dua bukit Taif itu. Ya, maka kemudian Rasul mengatakan, tidak, jangan ya malaikat. Ya, tidak, jangan ya malaikat, mereka belum tahu siapa aku, katanya.
Masya Allah, luar biasa. Ya, seorang nabi, seorang rasul di akhir zaman disambit, disakiti, dikatakan gila dan sebagainya sampai berdarah-darah. Ya, ditawari oleh malaikat akan dihancurkan Bukit Taif itu dan menghancurkan semua isinya. Maka Rasulullah mengatakan, tidak ya malaikat. Jangan ya malaikat. Mereka belum tahu siapa aku, katanya. Ya, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak cucu keturunan mereka bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Sekarang kita bisa perhatikan kalau kita ke Mekah ya. Di situ ada Taif, perkampungan Taif itu, desa Taif itu, Masya Allah, hampir semuanya kurang lebih itu. Ya, masuk Islam semuanya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berkat doa-doanya baginda Rasulullah SAW karena sedang terzolimi lagi. Seorang nabi yang terzolimi oleh umatnya, tetapi dia memilih memaafkan dan mendoakannya, maka Allah berikan hidayah kepada orang-orang di Taif sana. Nah, ini hal-hal yang kemudian kita bisa ambil pelajaran. Ya, agar kita bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita sudah cinta kepada Rasul, tidak bisa hanya diucapkan, tapi harus diyakinkan dalam hati kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Dan yang ketiga, kita berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita ingat dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya dari mulai yang paling gampang, tidur kita, ya membaca doa, bangun tidur kita baca doa. Kemudian kita usahakan membaca Al-Quran setiap hari. Ya, kenapa? Rasul mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang membaca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Baginda Rasul juga mengatakan, barang siapa yang baca satu huruf dalam Al-Quran, maka dilipat gandakan 10 kebaikan. Alif, lam, mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka alif, lam, mim, dia mendapatkan 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Kemudian sholat tahajud, kemudian sholat duha, menjaga sholat tepat pada waktunya. Ya, ketika sekarang tidak ada pandemi corona nih, ya kita biasakan sholat berjamaah. Ya, ketika ada pandemi corona, kita sesuaikan dengan lingkungan situasi kondisi kita masing-masing. Nah, ini kemudian kecintaan yang benar kepada baginda Rasulullah. Berikutnya apalagi, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Ya, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Utlubul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu, kata baginda Rasul, kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Ya, maka orang yang benar-benar cinta kepada baginda Rasul, dia mengikuti jejak-jejaknya baginda Rasulullah SAW. Kalau dia malas, dia tidak menuntut ilmu, dia tidak mau bekerja, dia tidak mau memperbaiki dirinya di mata Allah Subhanahu wa taala, dia diamkan akal-akalnya, didiamkan begitu saja, maka dia berdosa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga misalkan apa? Dia memperbanyak zikir kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, terutama zikir di waktu pagi dan petang. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul, ada doa al-masurat, baca waktu pagi, baca waktu petang. Ini doa-doa, hadis-hadisnya ada yang masyhur, yang digambarkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang berikutnya kita contoh, akhlaknya Rasul, cara makan Rasulullah, cara minum Rasulullah, ya, kemudian juga kehidupan baginda Rasulullah SAW, gampang memaafkan kesalahan orang lain, ya, gampang bersedekah dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh yang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan kondisi yang semacam ini, ya, kita akan mendapatkan diri kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang-orang yang bertambah baik di mata Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, dan di dunia kita akan mendapatkan doa dari malaikat Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita diampunkan oleh Allah dan kita mendapatkan rahmat dari Allah karena kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sampai di sini silakan ada yang mau bertanya. Mudah-mudahan besok malam kita bisa jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak ya. Ada puluhan pertanyaan itu kalau saya lihat tadi. Lebih dari berapa? 30 ya kurang lebih ya. 30 pertanyaan, insya Allah mudah-mudahan besok malam kita ada waktu, kita bahas sedikit hikmah Maulid Nabi. Kemudian kita jawab pertanyaan-pertanyaan mudah-mudahan ya.
agar kita semakin merasakan kecintaan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi akhir zaman ya Rasulullah, akhlaknya luar biasa, dan kita tidak ada nabi yang memberikan syafaat kecuali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada nabi yang pertama masuk ke dalam pintu surga, nanti mengetuk surga untuk pertama kalinya, kecuali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Adam Alaihissalam saja ketika berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berwasilah yang menyebutkan nama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya, dari mana engkau tahu nama Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu? Ya, Rasul Muhammad dari mana? Dari ketika engkau menciptakan ars, ketika engkau menciptakan aku ditiupkan ruh oleh engkau ya Allah. Aku melihat di tiang-tiang ars itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin ada nama yang disandingkan dengan namamu, tetapi dia tidak mulia dan dia tidak spesial. Dialah pilihan engkau ya Allah. Nah, akhirnya kemudian doa Nabi Adam dikabulkan oleh Allah dan dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ya, kita bacakan suratul Fatihah buat kita semua yang hadir, diri kita, anggota keluarga kita, orang tua kita. Semoga dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditutup aib dan keburukan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihindarkan kita dari musibah, dihindarkan kita dari wabah virus COVID-19, serta hajat-hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astaghfirullahalazim. Mohon maaf jika ada kesalahan yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.